baru 15, berarti ada sisa berapa tuh? 16, 17, 18, 4 lagi. Masya Allah. Ketua, mana ketua nih? Iya. Mana nih Kak Fitri? Belum masuk kayaknya beliau. Oh, belum kah? Ulun absen dulu nah sambil ingatkan karena ulun gak ingat. Kak Sarip, Kak Erlin, Kak Hafiz, Kak Jalil, Jamiah, Jauhar Yamani, Fitri, Kak Hadir. Jainal, Priscilia, Siti, Sri Bangun, Surya, Sukrol, Wardah. Siapa yang belum? Kak Soleh ya? Soleh. Siapa lagi? Kak Ferry. Siapa lagi? Kak Selvi. Oh nih Kak Soleh masuk. Kak Selvi tadi di jalan bilangnya. 07.30 berarti 09 karena dulu gitu ya. Kak Arif belum datang. Oh iya Kak Arif, Kak Sarip, benar. Kak Arif, Kak Sarip, Kak Selvi sama Kak Ferry. Iya. 19 nunggu Syarif berapa? ada kak? Oh Kak Sarip, mana orangnya? Itu ada Ada. Sidin bengong. Oh ulun kada melihat maninya. Mahayal Sidin tuh. Ah iya benar mulon nih. Kenapa? Oh ada sudah Ahmad Sarip. Iya bujur. Ada taliati Kak Saripai mah minta rela ulun nah. Nih yang kada buka nih Sri Bangun masih betutup. Belum Kak, makan dulu. Makan. Oke. Gajah. Berkemah Kami berkemah sama Kak Sukrol, tapi satu gunung beda wilayah. Iya. Suara mik laptop ulun Kak, mau Kak jadi kada kawa say hi. Wardah ya? Suara miknya nggak mau Kak Hajar katanya. Oke, karena ini sudah direkam nggak apa-apa. Tapi izin yang lain tolong hubungi Kak Peri, yang belum Kak Peri ya. Kalau Kak Selvi tadi minta izin karena di jalan. Kak Peri mungkin dihubungi. Oh, alhamdulillah beliau masuk panjang umur. Ya sudah. Wah, lengkap sudah kita berangkat. Oh iya, maaf Kak, baru gabung. Nggak apa-apa. Karena Pak Ustadz sudah berada di depan, silahkan Pak Ustadz Surya Daina untuk memimpin doa kita malam ini. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, keberkahan, dan kelancaran. Amin. Silakan Kak. Ya, mohon izin kakak semua untuk memulai kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Semoga selalu diberkahi, semoga selalu diberikan kesehatan. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Surya Daina sudah memimpin kami berdoa malam ini, dan semoga kita berharap apa yang dipanjatkan oleh Kak Surya bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin. Oke, Amin. baik kakak-kakak, izin saya berbagi ya untuk kegiatan kita malam ini. Oke, karena sudah ulun rekam, jadi kegiatan kita sudah dimulai ya Kak ya. Oke, izin berbagi ya Kak ya. Ulun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Alhamdulillah kita sampai pada tatap maya ke-13 hari ini tanggal 20 bulan Juli 2024, di mana kegiatan kita hari ini adalah membicarakan tentang persiapan aksi nyata kakak-kakak nanti. Apa itu aksi nyata?
Aksi nyata adalah suatu kegiatan yang menjadi penilaian tersendiri bagi kakak-kakak yang nantinya akan kakak bagikan berupa video, yaitu video praktek pembelajaran yang tentunya sudah kakak susun dan direncanakan sesuai dengan modul ajar yang sudah kakak rencanakan. Oke, pada kegiatan ini tentunya aksi nyata tersebut berkaitan dengan modul pembelajaran 1 dan 2 dengan waktu durasi yang sudah ditentukan ya kakak-kakak ya. Oke, sebelum lanjut ke aksi nyata untuk pembahasannya, Ulun akan menyampaikan judul kegiatan kita hari ini ya Kak ya, izin. Pertama, hari ini kegiatan kita adalah aksi nyata yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Durasi kegiatan kita hari ini yaitu 2 JP, masih tetap dengan di asinkronus, tetap maya yang ke-13, persiapan aksi nyata di tahap nanti tanggal 31. Masih bersama Ulun, Weni Adritia. Lanjut ya kakak-kakak ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Sebelum kita belajar tadi, sebelum kita memulai tadi, kita sudah dipandu oleh Kakak Surya Daina untuk memulai kegiatan kita dengan berdoa. Tentunya kita sama-sama mensyukuri apa yang sudah kita jalani saat ini ya kakak-kakak ya. Kita sudah sampai pada titik di pertemuan 13, artinya ini bukan suatu perjalanan yang baru, tetapi ini sudah beberapa kali kita melakukannya dengan harapan apa yang kita lakukan ini benar-benar tulus dari hati kita, dan kita juga berusaha untuk selalu fokus dalam menjalankannya. Semoga apa yang kita laksanakan nantinya memberikan kebermanfaatan dan juga akan mendapatkan dampak yang luar biasa bagi perubahan pendidikan, khususnya proses pembelajaran yang tentunya akan kita lakukan. Oke, lanjut ya kakak-kakak ya. Izin sebelumnya, suara saya apakah terdengar jelas? Jelas nggak? Dengar Kak, jelas. Siap. Lanjut ya Kak ya. Seperti biasa, sebelum kegiatan berlangsung, Ulun menyampaikan kesepakatan bersama di mana kesepakatan kita yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan tentunya kita berharap semuanya tidak terjadi kendala ya Kak ya. Oke, apakah kesepakatan ini ada yang mau ditambahkan atau cukup di sini? Kak Peri? Oke, cukup. Lanjut, kita lanjut ya. Lanjut Kak. Oke. Nah, adapun agenda kita hari ini karena 2 JP berarti 1 jam setengah ya Kak ya. Kita nanti berhenti di 9.00, mungkin 9.10 atau 9 minimal maksimal 9.10 ya Kak ya. Agenda kita hari ini yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi, di mana nanti kita akan merefleksi pembelajaran modul 1 dan 2. Kita hanya berdiskusi ringan ya Kak ya. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan, dan lain-lain halnya nanti pada saat ini waktunya hanya 20 menit. Kemudian kita ada dialog atau diskusi ini hanya sebatas tentang pelaksanaan aksi nyata ya Kak ya, tidak mendiskusikan masalah modul ajar yang selanjutnya karena kita masih bergerak pada di aksi nyata, belum sampai ke modul 3. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke. Lanjut. Oke, sampai pada yang pertama yaitu refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Nah, kakak-kakak pada tahap ini tentunya kakak sudah mempelajari di mana pembelajaran modul 1 yaitu tentang perubahan paradigma, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Dan yang kedua adalah tentang modul keterampilan mengajar. Itu ada strategi dan lain-lain halnya ya Kak ya. Oke, pada refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2, Kakak sudah banyak membaca nih, memahami. Kemudian pada modul 2 mempraktekkan langsung mulai dari strategi, kemudian model pembelajaran, kemudian asesmen, dan yang terakhir ada yang kemarin kita melaksanakan praktek SEM. Nah, pada saat pembelajaran tersebut tentunya kakak memahami ya Kak ya, karena ada ruang elaborasi dan ada pendahuluan untuk sebagai ruang baca kakak
dalam kegiatan tersebut. Di tahap ini, nah ini ada beberapa diskusi ringan kita tentang kegiatan modul 1 dan 2, sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, sekali lagi ulun sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini adalah kita hanya mereview kegiatan modul 1 dan 2 dan nanti pada tahap akhir kita akan membahas tentang kegiatan tugas Kakak, yaitu pembuatan video pembelajaran untuk tugas di aksi nyata ya Kak ya. Oke, pada refleksi awal ada 2 deh ulun minta mereview, nanti ada beberapa pertanyaan lagi, 2 orang dulu. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silahkan Kakak kirim di ruang chat, nanti ulun baca, ulun pilih yang mana nanti akan memberikan referensi atau pengalaman kakak-kakak pada tahap pembelajaran 1 dan 2. Silahkan Kak, 2 menit atau 1 menit aja ya, nanti sambil bergilir 1 menit. Silahkan Kakak tulis di kolom chat. Siapa itu yang kasih ini? Oke, ulun baca di kolom chat. Masya Allah. Suara mic. Oh, itu masih. Menguasai aspek-aspek dalam pembelajaran, katanya Kak Fitri. Oke, sambil yang lain menulis di kolom chat, silahkan Kak Fitri Dani duluan untuk berbagi sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nanti berbagi ya dengan yang lain ya Kak. Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Kakak? Sangat jelas Kak. Oke, siap. Menurut ulun ada beberapa aspek di dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu pengetahuan substansi materi. Artinya seorang guru, kita sebagai pendidik harus memiliki pemahaman yang kuat terkait dalam olahraga, kesehatan dan pendidikan jasmani, termasuk aturan main, teknik dasar, kemudian strategi permainan, serta prinsip-prinsip kesehatan dan kebugaran. Kemudian yang kedua, aspek kemampuan mengelola kelas. Nah, artinya kita juga harus bisa mengelola, mengkondisikan kelas kita agar peserta didik betul-betul memperhatikan apa yang kita instruksikan. Kemudian yang berikutnya adalah
keterampilan kita dalam berkomunikasi yang baik kepada peserta didik kita. Kemudian juga memberikan pembelajaran yang berkreativitas, kemudian memberikan pemahaman terhadap keselamatan di dalam setiap pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Kak Weni. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Fitri Ridani tentang pemahamannya terkait sejauh apa pemahaman Kakak mengenai keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Terima kasih Kak. Oke, satu lagi. Kak Surya Daina deh, silakan Kak. Oke Kak, terima Tentang kasih banyak. pembelajaran dulu ya, nanti kita ke yang sampingnya. Oke, terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif, dari apa yang sudah dipelajari di modul 1 dan 2, banyak tambahan wawasan baru bagi ulun pribadi. Terutama bagaimana sih cara mengajar yang efektif. Artinya walaupun waktu sedikit tapi efektif, artinya anak-anak bisa terayomi secara tidak langsung untuk bisa dipraktekkan entah itu di sekolahan ataupun di lingkungannya pribadi Kak. Artinya di luar dari sekolah anak-anak pun bisa menerapkan apa yang sudah dia pelajari. Mungkin seperti itu Kak. Oke, artinya pembelajarannya sampai dilakukan pada kehidupan sehari-hari ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Fitri dan Kak Suryadana mengenai pemahamannya tentang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita lanjut pada yang sampingnya. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? 1 menit, silahkan Kakak kirim di kolom chat. Nanti yang tidak saya majukan bisa saya baca ya Kak ya. Oke, sambil saya baca yang tadi, silakan Kakak tulis di kolom chat untuk soal yang berikutnya. Hari ini kita soal, jawab, tanya-tanya gitu aja Kak ya. Oke, tadi yang pertama kalau menurut Kak Sukrol Amin, pemahaman baru dari belajar modul 1 adalah melaksanakan refleksi dan membiasakannya pemanfaatan aset sekolah. Di modul 2 saya tertarik dengan analisis umpan balik feedback terhadap siswa saat pembelajaran bisa untuk perbaikan diri saat mengajar di sekolah. Oke, lanjut. Sambil saya baca silakan Kakak tulis di kolom chat untuk soal yang kedua ya Kak ya. Kata Kak Jamia, keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah keterampilan guru dalam memberikan pembelajaran yang bermakna sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut berhasil di mana peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Menurut Nanda Preselia, sejauh ini saya memahami 9 aspek yang menentukan pembelajaran bisa dikatakan efektif. Tapi ada salah satunya yang belum saya terlalu terlaksanakan, yaitu mengenai pengembangan konten. Pelan-pelan nanti cari inspirasi untuk menambah konten-kontennya ya. Menurut Kak Sri Bangun, harus mengikuti kodrat zaman peserta didik, umpan balik, berdiferensiasi, dan juga refleksi. Kak Surya Daina tadi sudah dijelaskan. Kak Jauhar Yamani, setelah mengetahui dan memahami bagaimana keterampilan mengajar PJOK yang efektif sehingga mampu merubah cara pandang pengelolaan pembelajaran yang teratur dan terarah. Alhamdulillah, artinya ada perubahan ya Kak ya. Dari Kak Soleh, pembelajaran PJOK yang efektif adalah proses belajar mengajar yang terencana dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman yang bermakna, kecerdasan dan kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dalam atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepaham, benar. Pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah harus menyesuaikan karakteristik peserta didik. Yang saya pahami untuk mencapai keterampilan mengajar yang efektif itu membutuhkan berbagai strategi, teknik pendekatan untuk melibatkan peserta didik mengembangkan pemahaman dan keterampilan untuk mendukung proses pembelajaran. Menurut Kak Wardah, dengan Kak Jalil, keterampilan mengajar sangat penting dalam menciptakan pembelajaran yang produktif dan pengembangan siswa, kemampuan komunikasi yang baik dan penguasaan materi. Tidak hanya penguasaan materi ya Kak ya. Menurut Kak Peri, fokus pada kebutuhan peserta didik dan penilaian umpan balik. Kak Hafiz, guru bisa memfasilitasi pengalaman belajar yang bermakna bagi murid dan menghasilkan capaian yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Kak ya. Menurut Kak Jaina, tujuan pembelajaran jelas dan mudah dimengerti.
peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna pada peserta didik. Menurut Kak Mahmuda, keterampilan mengajar yang efektif yang sesuai dengan aspek telah kita pelajari. Kak Selvi, pembelajaran yang mempunyai tujuan peserta harus aktif, pembelajaran berdiferensiasi, ada progres umpan balik, demonstrasi keterampilan harus jelas, komunikasi efektif, penilaian evaluasi, pertimbangan sengatan. Ini 9 kriteria pembelajaran efektif ya Kak ya. Pembelajaran yang bermakna. Apa itu Kak Aileen, pembelajaran yang bermakna? Nanti ya kita tanya Kak Aileen. Pemahaman sudah mulai mengalami peningkatan secara bertahap, akan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan 9 aspek pembelajaran efektif. Oke. Tadi ini Kak Sri Bangun sudah mendukung tapi belum maksimal. Yang masih sulit saya terapkan secara maksimal seperti pembelajaran yang berdiferensi dan pemprogesan dalam pengembangan konten. Kak Sri, berbagi Kak, silahkan. Siap Kak. Mana orangnya? Sudah ada. Hadir. Sudah selesai. Monggo silahkan. Ya, kalau menurut saya, apa tadi pertanyaan itu Kak? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar? Ya, kalau menurut saya sudah mendukung Kak, tapi belum maksimal. Seperti pembelajaran yang berdiferensiasi, itu kan sekarang kan kita mengalami pergeseran paradigma ya Kak, yang dulu dari kurikulum 13 sekarang ke kurikulum merdeka, yang harus memperhatikan satu-satu peserta didik kita. Jujur itu lumayan menguras waktu, menguras pikiran dan waktu, karena kita harus mempersiapkan banyak hal dan juga kita harus memperhatikan siswa kita yang mungkin lumayan banyak ya Kak. Di tempat saya itu ada yang siswanya 30, ada yang siswanya 28, jadi kan kelas besar ya Kak ya? Ya, jadi itu kan harus kita perhatikan satu-satu. Nah, itu yang saya rasa belum secara maksimal, dan juga pengembangan konten dan pemrogesan dalam pengembangan konten. Jadi dalam isinya juga masih harus perlu saya kembangkan, yang kira-kira mana yang bisa secara maksimal dan bisa digunakan di dalam kondisi peserta didik di lingkungan saya. Itu Kak. Oke, artinya masih tahap progres ya Kak ya, tapi pelan-pelan kegiatan dalam pembelajaran berdiferensi sudah Kakak laksanakan. Oke, semangat Kakak, terima kasih untuk berbaginya. Lanjut, yang menurut Kak Siti. Nah, pembelajaran ini masih pembelajaran efektif ya. Kita sudah ke paradigma Kak. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Siti. Tadi jaringannya terputus. Jadi yang kedua ini pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Untuk di sekolahan saya, pelaksanaan pembelajaran mengajar yang efektif itu masih belum sepenuhnya terlaksana, karena faktor dari mungkin di anak didik saya, karena letak dari mereka, posisi tempatnya mungkin kurang wilayah kurang pendidikannya, orang tuanya menengah ke bawah, jadi agak lambat untuk menerima atau mengikuti pembelajaran. Terus fasilitas yang ada di sekolah masih minim, belum lengkap. Jadi untuk yang dikatakan efektif masih belum sempurna Kak. Oke, tapi sudah merubah ke paradigma ya Kak ya, sudah ada perubahan paradigma yang berpusat pada peserta didik. Oke, sudah tahun ini sudah semuanya kurikulum merdeka Kak?
Belum, untuk tahun ini baru saya dapat bagian ngajar kelas 10, Kak. Yang Oh, kemarin belum inggih, jadi ini baru ya, Kak, ya? ini masih ulun belajar-belajar. Oke. Artinya Nggih. ini masih baru tahap awal, tapi setidaknya Kakak sudah punya bahan ya, Kak, ya. Kakak sudah Nggih. belajar di modul 1 dan modul 2, sudah tahu bagaimana menyusun pembelajaran yang efektif, kemudian pembelajaran yang berdiferensi serta adanya nantinya pemprogresan dalam tahap penerapan konten ya, Kak, ya. Oke, terima kasih Kak Siti. Oke, bagi kawan-kawan yang baru saja penerapan kurikulum Merdeka, mungkin ini adalah sesuatu perubahan yang baru juga nih bagi kakak-kakak, karena dari tahap awal kita hanya menentukan KIKD ya, Kak, ya. Sekarang kita berubah bergeser kepada penentuan capaian tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajarannya. Tentunya sebenarnya ini tidak jauh berbeda, tapi ada beberapa hal yang merubah kita harus menyesuaikan diri, karena di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini bagi saya sendiri kita harus benar-benar mempersiapkan mempersiapkan pembelajaran untuk kita berikan kepada peserta didik agar apa yang kita sampaikan ini benar-benar bermakna, kemudian pesannya ini mudah mereka terima. Seperti pemberian materi itu perlu adanya konten-konten, kemudian perlu media sosial yang lebih mudah mereka lebih mudah menerima pembelajaran dan memaknai apa yang sudah kita sampaikan. Benar kata Kak Sri, kalau misalnya peserta didiknya kita banyak, kita harus benar-benar mengelola waktu kita, mempersiapkan benar-benar apa yang harus kita berikan, kemudian bagaimana caranya pengelolaan kelas, menentukan karakteristik peserta didik, dan yang terakhir menentukan asesmen awal setelah asesmen akhir. Itu perlu satu-satu ya, Kak, ya. Yang penting kita sebagai pendidik harus benar-benar juga mempersiapkan, dan tentunya kita harus berusaha memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Oke, lanjut ya, Kak, ya. Oke, tadi baru yang pertama, kita masuk ke yang kedua. Nah, sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar? Silahkan Kakak tulis di kolom chat. Baru 4 orang. Masih ada 15 orang lagi yang belum saya panggil. Oke, silakan Kak. Isi di kolom chat sejauh apa pemahaman Kakak terkait strategi mengajar. Strategi mengajar ada di modul 2 ya, Kak, ya. Oke, silakan Kak. Menurut Kak Surya Daina, masih Kak Surya Daina nih. Strategi mengajar adalah teknik dan cari cara untuk mengajar PJOK dengan situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing pendidik, serta pemanfaatan aset yang maksimal. Tadi Kak Surya Daina sudah ya, aman. Menunggu yang 15 lagi. Karena hari ini saya juga kangen dengan kakak-kakak, jadi saya harus memanggil satu-satu.
Oke, sambil menunggu, saya baca kolom chat dulu nih. Kak Sri Bangun, cara pendidik dalam melakukan pendekatan yang menarik, interaktif, dan relevan yang bisa membuat peserta didik tertarik dan termotivasi sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Kak Jauhar Yamani, strategi mengajar yang telah dipelajari telah menambah wawasan dan keterampilan mengajar sehingga dapat menjadi modal guru dalam mengelola kelas. Kak Sukro, strategi mengajar sangat beragam biasanya. Setiap guru punya ciri khas masing-masing atau bagaimana cara mendapat perhatian statik dan guru harus menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Oke. Kak Jauhar Yamani, karena sesepuh nanti ya. Nanti semua akan saya panggil. Silakan yang muda dulu. Si Bongsor silakan untuk memberikan pendapatnya. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Silakan Kak. Iya. Jadi di dalam modul untuk strategi mengajar ini sekali yang didapatkan semacamnya, akan tetapi untuk aplikasinya di setiap sekolah pasti berbeda-beda. Iya, benar. Setiap guru pasti mempunyai strategi masing-masing, apalagi kita sebagai guru di SMA, di SMP, ataupun di SD. Jadi pasti penerapannya akan berbeda-beda. Jadi setiap guru juga mempunyai aset masing-masing di sekolah sesuai karakteristik geografi sekolahnya. Jadi untuk penerapannya pasti berbeda, Kak. Jadi untuk terutama untuk mencari perhatian peserta didik, bagaimana agar menjadi pembelajaran yang efektif. Itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sekolah. Artinya setiap sekolah kondisinya berbeda-beda, tentunya strategi dan karakteristik peserta didik juga berbeda ya Kak ya. Oke, itu menurut Kak Sukrul Amin. Sekarang menurut Kak Soleh, silakan Kak Soleh. Iya Kak. Menurut Ulun, strategi guru dalam pembelajaran PJOK itu akan menentukan nanti efektivitas proses pembelajarannya. Bisa jadi materi yang sama ya kan dengan sekolah yang berbeda, strategi gurunya akan berbeda nanti pemahaman anaknya, tergantung gurunya. Tergantung dari guru itu menentukan model pembelajarannya, kemudian metodenya apa yang akan dipakai. Bila semuanya itu tepat, maka sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan mendorong pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan guru. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Soleh sudah berbagi. Artinya sama seperti Kak Sokol tadi, setiap strategi yang kita berikan, yang kita terapkan di sekolah tentunya pasti akan berbeda dengan sekolah yang lain. Dan kondisi peserta didik juga pun pasti akan berbeda ya Kak ya. Karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda, tidak sama dengan yang lainnya, sehingga strategi ataupun manajemen pengelolaan kelasnya juga akan berbeda yang kita berikan kepada sekolah atau kelas masing-masing. Terima kasih Kak sudah berbagi. Kita lanjut pada yang di samping. Apakah pemahaman Kakak terhadap strategi mengajar sudah mendukung terhadap paradigma saya pada PJOK yang berpusat peserta didik? Silakan Kakak untuk menuliskan di kolom chat. Sambil Kakak menulis, Ulun membaca dari strategi mengajar Kakak tadi ya. Tadi sampai pada Kak Jauhar Yamani, Kak Sukrul Amin, Priscilia. Untuk mengajar yang efektif, saya bisa menggunakan strategi pembelajaran dengan penerapan 9 aspek tadi sehingga pembelajaran semakin menarik. Menurut Pak Gubernur, strategi mengajar adalah bagaimana cara kita memberikan pembelajaran yang membuat peserta didik berminat dengan setiap materi yang kita berikan. Menurut Kak Mahmuda, strategi mengajar adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan seorang pengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Kata Kak Selvi, strategi mengajar adalah pola dan cara guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kata Kak Jamia, strategi mengajar yang tepat membantu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Kak Jainal Arif, cara atau pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kak Arif Lukman, ini saya ada paradigma baru juga nih. Kebalik antara Kak Muhammad Jainal Arif dengan Arif Lukman, karena ada Arif-Arifnya. Saya kalau Arifnya saja agak ketukar kalau menilai nanti ini. Oke, menurut Kak Arif, strategi mengajar adalah proses kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang fokus pada peserta didik. Kak Soleh tadi sudah. Kak Wardah, strategi mengajar merupakan cara yang digunakan pendidik untuk membantu peserta didik memahami materi pembelajaran lebih baik, pengembangan keterampilan pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Strategi mengajar merujuk pada metode pendekatan atau langkah-langkah yang direncanakan dan diimplementasikan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Kak Hafiz. Nah, yang soal berikutnya, apa pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung? Mana nih? Baru Kak Sukrol Amin, mendukung sekali dan memudahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langsung saja ya, menciptakan yang menarik. Oke, saya belum menyapa Kak Selvi ya. Kak Selvi, silakan berbagi dong Kak untuk yang soal di sampingnya. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Sudah sampai Kak? Udah tadi malam jam 11. Ini yang itu ya, yang pemahaman paradigma saya terhadap pembelajaran terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi strategi ini tiap guru mungkin saya yakin sudah melaksanakan masing-masing, dan mereka pastikan melaksanakan itu ibaratnya disesuaikan dengan keberadaan di mana mereka berada, karena tiap sekolah itu mempunyai karakteristik yang berbeda, baik itu dari segi siswanya, dari segi lingkungannya, dari segi sarana prasarananya, atau latar belakang siswa-siswanya itu sangat berpengaruh terhadap karakteristik pembelajaran strategi yang akan kita gunakan. Jadi dan saya yakin setiap guru punya strateginya masing-masing dan sudah melakukan cara atau strategi masing-masing dalam melakukan pembelajarannya. Terus kemudian termasuk saya sudah juga menerapkan strategi pembelajaran yang saya lakukan pada pembelajaran PJOK. Cuma kadang-kadang strategi yang kita gunakan itu masih belum, ibaratnya itu belum masih pakai feeling, masih pakai kira-kira, belum ada ilmu yang ibaratnya yang menjembatani pembelajaran kita, karena terus terang saja materi-materi yang kita dapat itu dari beberapa mapel itu kan mereka umum ya, umum, dan mayoritas pembelajaran mereka yang dilakukan oleh guru-guru yang lain itu pembelajaran yang dilakukan di kelas, sementara kita itu pembelajarannya mayoritas di luar kelas. Otomatis untuk melakukan penyesuaian itu kan kita pasti merangka-rangka sendiri, merancang-rancang sendiri. Nah, dan ketika mendapatkan modul ini, otomatis itu sebagai salah satu penguatan paradigma untuk kita, bahwa ibaratnya ini loh cara strategi mengajarnya seperti ini, macam-macam ini anunya. Jadi itu salah satu bentuk yang ibaratnya membuat kita itu semakin yakin, semakin percaya diri untuk menerapkan paradigma yang kita pelajari pada modul ini dan untuk diterapkan pada pembelajaran yang selanjutnya. Oke. Berarti dengan adanya modul 1 dan 2 ini menguatkan kita ya Kak ya dalam tahap proses penyampaian pembelajaran. Ya, bikin kita lebih percaya diri, lebih yakin dengan apa yang kita lakukan. Karena selama ini yang kita lakukan itu kan kita melihat contoh-contoh itu yang ketika pelatihan atau ketika kan dari guru-guru yang mapelnya ibaratnya itu mayoritas di dalam kelas, sementara kita harus menyesuaikan di luar kelas. Kan itu tuh cuma kira-kira kayak ini kah mengubahnya kira-kira seperti betul atau kada ya? Ya itu. Iya, masih merangkak ya, benar. Ya,
ketika mendapatkan di modul ini itu membuatkan keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan tuh insya Allah betul dan ibaratnya ada loh ilmunya, ada loh yang anunya gitu. Saya itu Alhamdulillah, aja artinya dengan Kak Weni, oke, mudah-mudahan. terima kasih Kak Silvi. Oke, artinya dengan adanya modul strategi pembelajaran ini membuka pencerahan, membuka pola pikir kita ya Kak ya. Wah, ternyata begini-begini ya, sudah ada jalannya, ada langkah-langkahnya dalam proses pembelajaran dan penentuan strategi mengajar. Oke, terima kasih Kak Selvi. Oke, satu lagi deh berbagi tentang pemahaman terhadap ini. Kak siapa nih di atas? Ada Kak Sarip, silakan Kak Sarip. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke. Strategi mengajar ini sangat penting kita susun dalam modul pembelajaran. Dengan adanya strategi pembelajaran, kita dapat menentukan arah apa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran di sekolah. Strategi pembelajaran ini bermacam-macam dapat kita lakukan, tergantung kondisi dari peserta didiknya. Kemudian strategi pembelajaran ini juga harus disesuaikan dengan metode-metode pembelajaran yang kita sudah buat di modul. Nah, dengan strategi pemahaman strategi yang ada di modul ini membantu sekali, terutama terhadap saya, bagaimana strategi-strategi yang cocok untuk diterapkan di pembelajaran PJOK, karena selama ini mungkin strateginya itu aja. Dengan adanya ini mungkin bisa bervariasi lah strategi mengajarnya sehingga tidak terlalu monoton pembelajaran yang saya lakukan di sekolah. Nah, itu nanti akan saya coba mungkin seterusnya bagaimana strategi yang bagus ya. Nanti kita kan pembelajaran PJOK ini kan menyesuaikan dengan materi, kemudian strateginya apa, metodenya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Jadi kita sesuaikan itu semua sehingga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai bisa diakomodir oleh strategi pembelajaran yang kita susun. Nah, itu yang ingin saya lakukan setelah mempelajari tentang pemahaman ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Sarip sudah berbagi pemahamannya. Artinya sama dengan Kak Selvi tadi ya tentang pemahaman paradigma ini. Setelah dengan adanya modul strategi pembelajaran, strategi mengajar, kita sebagai pendidik dicerahkan atau adalah titik terangnya tentang bagaimana sebenarnya penerapan strategi ini yang disesuaikan dengan karakteristik, lingkungan mengajar, sarana prasarana yang kita miliki, ataupun dengan materi nantinya yang akan kita sampaikan. Oke, karena kita sudah tercerahkan, tentunya bersyukur ya Kak ya dengan adanya modul ini. Kembali lagi kita sebagai pendidik lebih memudahkan kita untuk menuju jalan yang terang. Artinya dalam proses pembelajaran lebih baik lagi. Oke, baik lanjut Kak. Ini masih tahap diskusi, kita berlanjut. Masih ada sejauh apa pemahaman Kakak terkait tentang model pendidikan gerak? Kemudian lanjut saja ya, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma? Oke, dikaitkan saja antara 1 dan 2. Silakan Kakak berbagi di kolom chat lagi, masih ada. Nanti kita cut beberapa, tapi kita masih menyambung dulu. Apa ini? Dan belum baca. Masih strategi mengajar Kak Siti. Kita sudah ke model gerak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak? Di model pendidikan gerak ini ada beberapa ya yang kita pahami, baik itu konsep gerak, kemudian bagaimana gerak yang sebenarnya yang diterapkan pada peserta didik. Silakan berikan tanggapan Kakak di kolom chat, nanti kita berbagi lagi. Ini masih strategi.
Izin ya, Kak. Sambil menulis Kakak di kolom chat, kita berbagi saja ya. Oke, yang belum ulun panggil nih. Kak Siti tadi sudah. Kak Hafiz, silakan Kak. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan gerak yang terkait dengan Kakak kaitkan dengan pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak yang sudah mendukung paradigma Kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Weni. Pemahaman ulun dalam pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran jasmani atau PJOK yang menekankan pada komponen atau konsep gerak itu tersendiri, yang dimana konsep gerak itu yang biasanya kita pelajari terdahulu ada 4 konsep gerak. Yang pertama konsep tubuh, yang dari tubuhnya tersebut, setelah itu konsep usaha, bagaimana peserta didik melakukan usahanya seperti apa gitu. Setelah itu konsep ruang, misalkan daerah apa aja pergerakannya, ke arah mana. Setelah itu konsep keterhubungan Kak. Setelah itu ada 4 konsep usaha tersebut. Setelah itu ada komponen-komponennya, ada Suaranya hilang Kak. Tes. Terdengar Kak? Iya, terdengar. Ulun ulang Kak ya, izin. Siap. Terima kasih. Menurut ulun dalam pemahaman dalam konsep tadi, pendidikan gerak adalah sebuah model pembelajaran jasmani yang menekankan pada komponen dan konsep gerak, yang dimana komponen tersebut ada yang ada terbagi dua, ada spesifik movement dan fundamental movement, yang dimana spesifik itu ada gerak yang ke arah yang lebih ke spesifik, dan fundamental movement itu ada yang lebih ke gerak dasarnya. Dan setelah itu ada kita mempelajari dari konsepnya itu ada konsep, ada 4, ada konsep gerak. Yang pertama konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan Kak. Dan di mana keempat konsep itu dalam saling mempengaruhi dalam pembelajaran PJOK yang efektif. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak. Jadi terkait tentang model pendidikan gerak itu kita memahami 4 konsep pendidikan gerak, dan juga gerak itu diberikan ke tahap dengan peserta didik dengan tahapan-tahapan yang baik itu fundamental ataupun secara spesifik ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih menurut pemahaman Kak Hafiz. Kita lanjut ke menurut Kak Mahmudah. Silakan Kak Mahmudah. Sejauh apa pemahaman Kakak terkait tentang model pendidikan gerak yang sudah Kakak pelajari di modul 2? Baik, terima kasih Kak. Untuk model pendidikan gerak itu adalah pembelajaran yang bertahap sesuai dengan usia dan perkembangan geraknya.
yang sama dengan konsep geraknya, ada konsep usaha, konsep pertumbuhan, konsep ruang, konsep tubuh, dan keterhubungan. Itu tadi, Kak. Jadi yang tadi sesuai usia, tadi gerakannya jadi disesuai dengan usia. Yang pertama ada gerak dasar atau fundamental, kemudian naik lagi ke spesifik, habis itu ada naik lagi ke teknik. Kira-kira seperti itu, Kak, pemahaman dari Ulun. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Mahmudah dan Kak Hafiz sudah memberikan review kembali tentang pemahaman kakak-kakak pada model pendidikan gerak. Oke, lanjut ya Kak ya, kita pada pertanyaan yang berikutnya. Oke, tadi pendidikan gerak, sekarang ke kebugaran jasmaninya. Sejauh apa pemahaman kakak terkait tentang model pendidikan kebugaran jasmani? Monggo, silahkan Kak, yang belum saya sebut siapa nih? Kak Peri, silahkan Kak Peri. Sambil yang lain mengisi di kolom chat yang silakan. Sambil nanti saya baca. Kak Peri mana nih? Kak Peri? Silakan Kak. Sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran, pengetahuan tentang pentingnya kebugaran peserta didik dari anatomi tubuh, kemudian gizi dan gaya hidup juga sangat berpengaruh. Jadi kita bisa mencari informasi terkait dari data dari siswa, apakah itu dari makanannya, kemudian dari kegiatannya. Jadi dengan model pendidikan kebugaran, kita bisa mengevaluasi bagaimana kebugaran peserta didik itu bisa menjadi lebih baik. Sehingga anak-anak apabila kebugarannya kurang baik, bisa kita arahkan seperti melalui tadi model pendidikan kebugaran. Demikian Kak, terima kasih. Oke, artinya ke pola hidupnya ya Kak ya, berarti Kak pemahamannya. Oke, lanjut ke Kak Johar Yamani. Silakan Kak Johar Yamani. Sejauh apa pemahaman kakak terkait tentang model pendidikan kebugaran jasmani? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kak Peri tadi, bahwa secara garis besar paradigma untuk model pendidikan kebugaran yang berpusat kepada peserta didik adalah salah satu komponen yang diperlukan dalam setiap materi pembelajaran. Karena tujuan utama dari pendidikan jasmani adalah mengukur secara sejauh mana tingkat kebugaran anak peserta didik kita, sehingga komponen-komponen tersebut merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran yang efektif. Contoh seperti bagaimana kita menerapkan materi dihubungkan dengan kebugaran, sebagaimana dalam dikaitkan dengan juga model gerak ya, sehingga tingkat kebugaran tersebut bisa diukur hubungannya nanti dengan asesmen, sehingga efektif apabila tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan baik. Demikian Kak. Oke, artinya dengan adanya pengukuran kebugaran jasmani dalam proses pembelajaran, kita bisa mengukurnya dengan adanya asesmen ya Kak ya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Oke, menurut Kak Peri dan Kak Johar Yamani tentang keterkaitan pemahaman kakak tentang kebugaran, pendidikan kebugaran jasmani. Terakhir, sejauh apa pemahaman kakak terkait tentang sport education model yang sudah kita praktekkan pada saat pertemuan tatap muka kemarin? Oke, ini dari Kak siapa nih yang belum nih? Nanda Priscilia, silakan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Tinggi. Jadi ini yang dijawabnya sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Kebalik ya, bukan?
Ini Oh, yang sport education model. Nah, ini G. Untuk sport education model ini baru untuk saya. Kemudian kemarin juga udah dapat pencerahan ya loh tentang SEM, bagaimana proses-prosesnya. Ternyata di SEM ini sudah sering dilakukan di sekolah kan, kalau ada lomba-lomba. Hanya saja namanya berbeda. Lomba kalau di sekolah lomba, bukan sport education model. Iya. Ternyata bisa diterapkan di pembelajaran PJOK, bukan hanya di lomba event-event sekolah. Jadi ke depannya saya mau mengajak anak-anak lebih aktif dan tahu lagi posisi-posisi mereka ketika misalnya mereka nonton pertandingan, saya bisa buat mini game-nya dengan anak-anak sebagai panitia-panitianya tuh Kak. Kayak gitu Kak. Oke, artinya sebenarnya sudah kita laksanakan ya Kak ya, tapi tidak tahu apa itu sebenarnya yang dilaksanakan terkait dengan pendidikan jasmani. Oke, lanjut dengan Kak Arif. Silakan Kak Arif. Terima kasih Kak. SEM ini seperti P5 Kak yang sudah diterapkan pada kurikulum Merdeka. SEM ini biasanya dilaksanakan di akhir musim. Lebih spesifik ke prosesnya Kak, di mana keorganisasian mereka mengelola bagaimana pelaksanaan tersebut, ada berbagi peran di sana, lebih kita di sana sebagai fasilitator aja Kak, untuk perlombaan, panitia semuanya dilakukan oleh peserta didik tersebut Kak. Ya demikian itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Arif. Ya memang benar seperti yang sudah kita laksanakan sebenarnya seperti Kak Priscilia tadi kita sudah melaksanakannya baik itu di baik itu di P5 ataupun di ekstrakurikuler atau kegiatan kelas meeting. Tapi setidaknya dalam pembelajaran PJOK kita baru tahu nih dengan yang namanya SEM atau ini hanya sebatas nama baru tapi pelaksanaannya sudah kita laksanakan. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, tapi ini nggak terlalu banyak karena kita masih memakai di sini. Satu lagi, sejauh apa pemahaman Kakak tentang asesmen otentik yang baru saja kita pelajari kemarin? Silahkan Kak Jainal. Mana nih Kakak yang selalu rasanya nyaman? Siap, terima kasih Kak. Nggih. Konfirmasi dulu apakah suara saya bisa terdengar? Mantap Kak. Oke, siap. Jadi sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Jadi kemarin itu saya menjawab bahwa asesmen otentik itu adalah asesmen atau penilaian nyata yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik. Ternyata apa yang saya pahami kemarin itu kurang tepat seperti itu. Jadi asesmen otentik adalah asesmen yang mungkin dilakukan oleh peserta didik setelah apa yang mereka ketahui tentang seperti contoh gerak, apa yang harus dilakukan dalam contohnya seperti permainan sepak bola, bahwa permainan sepak bola itu bukan dari unsur-unsur menggiring, tapi dalam keseluruhan seperti itu. Jadi apa yang dilakukan peserta didik setelah mengetahui memiliki pemahaman tentang pendidikan gerak dapat menerapkannya dalam aksi nyata peserta didik. Iya. Dan setelah itu ada juga penilaian terhadap guru, juga ada penilaian juga terhadap murid itu sendiri atau penilaian sesama teman. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas pendapatnya atau pemahaman Kakak tentang asesmen otentik. Satu lagi Kak Wardah, silakan Kak. Tentang asesmen otentik. Oke, assalamualaikum. Suara ulun kedengaran Kak? Kedengaran, silahkan. Oke. Menurut ulun asesmen otentik ini adalah penilaian yang mencerminkan tentang tugas atau situasi nyata yang bisa kita berikan kepada peserta didik. Jadi awalnya juga kadang ngerti gitu, nah otentik ini kayak pegerang maksudnya ternyata bahasanya ini nih permainan langsung gitu supaya peserta didik itu
merasakan secara nyata kalau main bola ya main bola nyata, bukan hanya gerakan menggiring misalnya melewati kun gitu, tapi memang permainannya yang nyata gitu. Nggih, seperti itu Kak pemahaman. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemahamannya baik Kak Jena ataupun Kak Wardah terkait tentang asesmen on-teknik yang sudah kita pelajari. Artinya dalam pengambilan penilaian kita menentukan asesmen dulu ya Kak ya, tapi terkait tentang penilaian tentunya sebelum pembelajaran kita juga menentukan asesmen awal dan ada asesmen akhir. Dan nantinya sampai pada asesmen otentik pengambilan penilaian tentang keterampilan keseluruhan gerak yang sudah kita berikan. Oke, tadi sudah mereview dan memberikan pemahaman Kakak mulai dari modul 1 sampai modul akhir ya Kak ya, modul 2 ya yang sudah kita pelajari sampai pada asesmen. Oke, kita akan lanjut, ulun masih berbagi. Kita ini ya, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Tentunya pada sini harus ada keterampilan pedagogik guru yang berpusat pada peserta didik. Bagaimana caranya merubah paradigma yang tadi? Ya ini tadi, dengan adanya keterampilan yang dimiliki oleh si guru, maka akan merubah sudut pandang atau cara pelaksanaan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Oke, di sini fungsi kita adalah menyamakan pola pikir atau perubahan pemikiran kita yang dulunya adalah paradigma lama, bagaimana pembelajaran yang biasa saja yang kita berikan mengikuti alur mengikuti apa namanya, turun temurun ya Kak ya, tidak mengikuti alur pembelajaran yang sebenarnya, tapi pada saat kegiatan PKG ini kita mengetahui bahwa sebenarnya cara pembelajaran yang benar atau yang efektif itu adalah dengan merubah paradigma kita dengan adanya peningkatan keterampilan pedagogik guru PJOK. Oke, kita berlanjut ya Kak ya, masuk pada penjelasan aksi nyata. Izin. Oke, terkait tentang review kegiatan review pemodul 1 dan 2 sudah bisa kita pahami Kakak untuk modul 1 dan modul 2? Sudah kan ya? Karena sudah beberapa kali. Oke, kita akan lanjut pada penjelasan tugas aksi nyata. Nah, sebelum ulun masuk banyak dulu ulun menyampaikan ke sini dulu, kita baca dulu ya Kak ya. Pengantar tugas yang nantinya akan Kakak laksanakan. Setelah mempelajari modul 1 dan 2, Kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini baru pengantar tugas ya. Kita baca dulu nanti kita jelaskan satu-satu. Kemudian pengantar tugasnya keterampilan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek mengikuti berikut. 1. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. 2. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 3. Merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Tentunya di dalamnya ada rencana asesmen otentik ya Kak ya. Kemudian yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit, kegiatan pembelajaran aktif, dan yang keempat adalah refleksi pasca pembelajaran, serta testimoni peserta didik. Dalam penilaian aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran atau RPP dengan video yang Kakak unggah. Oke, sampai sini ulun dari awal dulu.
Oke, untuk tugas aksi nyata tentunya kakak-kakak sudah dari kemarin sudah membuat video pembelajaran tahap awal ya Kak ya. Nah pada tahap ini adalah penilaian secara keseluruhan. Kenapa secara keseluruhan? Karena kakak-kakak akan dinilai mulai dari penerapan modul 1 sampai dengan modul 2. Pada tahap ini kakak akan merancang pembelajaran kakak dengan yang dituangkan dalam modul ajar. Seperti yang Ulun sampaikan kemarin, Ulun harapkan modul ajar yang kakak rancang tentunya sesuai dengan video pembelajaran pada saat praktik pembelajaran tersebut. Jangan sampai kakak merancangnya sepak bola pas saat prakteknya adalah bulu tangkis. Nah, terkait tentang rancangan pembelajaran, tadi sudah bisa kita baca di sini ya. Pada tugas ini, nah kakak akan merancang pembelajaran tersebut atau modul tersebut yang ditentukan dengan pengembangan lingkungan belajar yang kondusif. Artinya yang kondusif ini kakak sudah tahu kan dengan 9 komponen pembelajaran yang efektif. Nah kakak menerapkannya di sana. Kemudian dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada strategi pada peserta didik, baik itu gaya mengajar ataupun di dalamnya itu ada komponen kebugaran, komponen gerak yang kakak tuangkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Boleh kakak menentukan asesmen awal, tapi juga pasti ada tentu asesmen akhir untuk penilaian peserta didik tersebut. Nah, pada tahap ini kakak kembali akan merekam pembelajaran kakak dengan durasi tidak dibatasi. Dalam arti tidak dibatasi, yang harus kakak perhatikan adalah hanya penentuan modul ajar tadi. Ini komponen awalnya Kak ya yang harus kakak ingat. Yang pertama adalah penentuan RPP disesuaikan dengan rencana asesmen otentik atau dengan materi yang sudah kakak tentukan. Kemudian rekaman video saat pelaksanaan pembelajaran tanpa edit. Nah, tahap awal yang perlu kakak perhatiin adalah kegiatan pembelajaran inti. Ini yang sudah saya hitami. Pembelajaran inti tidak boleh kurang dari 30 menit dan juga tidak boleh lebih dari 30 menit. Artinya pembelajaran kakak benar-benar harus diatur, intinya adalah dengan waktu durasi 30 menit. Pada tahap awal silahkan kakak boleh dengan waktu semaksimalnya. Misalnya di tahap awal kakak kasih waktu 5 menit. Kemudian di penutup karena ada refleksi kakak kasih 10 menit atau 15 menit dengan macam-macam lah, misalnya kakak masukkan konten boleh. Yang perlu kakak perhatikan adalah waktu pembelajaran inti. Saya ulangi ya. Jadi pelaksanaannya silahkan kakak tentukan dengan jam pembelajaran kakak. Mau 2 JP boleh, mau 1 JP boleh, tergantung kakak yang memvideo. Yang pasti adalah pada saat pelaksanaan inti waktunya tidak boleh kurang ataupun lebih dari 30 menit. Nah, kemudian pada tahap ini kakak nanti akan bikin dua video ya Kak ya. Tapi 2 video ini akan kakak gabung nanti menjadi 1. Video yang pertama adalah tentang video pembelajaran dengan durasi intinya 30 menit. Selebihnya itu kakak yang atur. Kemudian tugas yang kedua adalah kakak membuat testimoni peserta didik dalam bentuk video. Nah, jadi ini untuk video pembelajaran yang pertama adalah mulai dari awal, inti, penutup, dan refleksi. Nah, kemudian di video berikutnya adalah refleksi testimoni peserta didik. Ini waktunya tidak ditentukan Kak. Kalau misalnya peserta didik 30 ya nggak usah semuanya. Paling tidak ya minimal 5 menit ada review testimoni peserta didik ya Kak ya. Ini tidak dibatasi, cuman harus ada testimoni dari peserta didik. Nah, untuk tahap ini yang perlu kakak perhatikan saya ulangi tadi adalah pelaksanaan intinya. Dan yang terakhir adalah testimoni peserta didik dengan durasi waktu yang tidak ditentukan. Oke, sampai sini apa yang ditanyakan? Kak Surya, silakan Kak. Kak, terima kasih. Terkait video yang akan kita buat, di situ kan Kak intinya adalah 30 menit.
Nah, apakah itu terus yang terakhir di testimonial peserta didik, apakah itu include masuk ke dalam video yang kita buat, artinya satu file itu, Kak? Gini ya Kak ya, nanti Kakak bikin nantinya kalau untuk penguploadan memang jadi akan satu file, tapi bentuk videonya itu Kakak pisah dulu. Satu video pembelajaran, setelah itu nanti tapi kalau Kakak bisa sambung langsung boleh, kemudian satu lagi testimoni. Nah, jadi akan ada 2 pembelajaran nanti, tapi setelah penginputannya Kakak akan jadi gabung, jadi setelah akhir penutup, mulai dari ini dulu nih, pembukaan, inti, kemudian, penutup sampai dengan refleksi, itu berhenti ya kan Kak? Kita kan menutup pembelajaran nih. Nah, terus yang di testimoni ini nantinya akan jadi satu video pembelajaran baru. Tapi pada waktu penginputan di LMS, akan nih Kakak gabung video tersebut di dalam file yang jadi satu. Diingatkan kembali ya Kak ya, untuk pembelajaran sama kayak kemarin, tahap-tahapnya tanpa ada editan, kalau bisa dengan misalnya kalau bisa dengan online, tapi usahakan suaranya jelas. Yang tadinya kemarin di dalam kelas ulun minta usahakan kita praktek semuanya ya Kak ya, karena kalau praktek itu akan terlihat kegiatannya di lapangan. Tapi kalau bentuknya di dalam ruangan, kita kan melihat geraknya nih, konsep geraknya itu kita tidak terlihat, hanya saja penerapan penyampaian pembelajaran saja. Nah, ulun harapkan pian atur bujur-bujur, praktek saat aksi nyata yang saat ini ulun harapkan semuanya adalah di lapangan atau praktek keterampilan. Siapa yang angkat tangan tuh? Oh, Kak Peri, silakan Kak Peri. Nggih, Kak, izin tanya juga sekalian. Jadi misalkan kita membuat dari awal sampai akhir, pokoknya satu video aja kan tanpa edit, tapi dengan kita menjaga, intinya tadi tetap 30 menit, nggak apa-apa ya, Kak? Jadi nggak perlu dipotong-potong, maksudnya langsung dari awal sampai akhir, sampai testimoni, udah satu video aja bisa aja ya? Boleh. Tapi Kakak ingat tutup dulu ya di sini ya, setelah inti tutup, kemudian refleksi, baru nanti, testimoni peserta didik. Oh, iya, tutup itu berarti boleh aja bersambung berarti ya? Sebenarnya gitu ya, sebenarnya kan video ini harusnya 2 Kak, tapi kalau penguploadan filenya kan Kakak jadi 1 nanti di dalam LMS. Nah, kalau misalnya Kakak kirim ke saya 2 nggak masalah, tapi kalau di LMS nanti akan Kakak gabung, kalau ditumpuk kan nanti hanya terbaca 1 file tuh. Jadi Kakak gabung videonya yang kayak kita edit tuh, tapi tanpa editan. Yang selesai dari penutupan refleksi, digabung dengan testimoni refleksi peserta didik lagi. Oh, siap Kak, terima kasih Kak. Siap. Ada lagi? Kak Presilia, silakan. Itu Kak mengenai tadi waktunya itu berarti misalnya lewat dari 30 menit bisa lah. Misalnya kan 30 menit itu tadi maksudnya itu hanya gerakan intinya aja, pelajaran inti. Tapi misalnya ada 5 menit atau 10 menit untuk pemanasan kependinginan dan refleksi. Berarti kayak misalnya 45 sampai 50 menit gitu. Boleh, intinya ulun kada membatasi video pian. Cuman yang diberikan batasan adalah hanya difokus pada inti pembelajaran. Intinya pian kada boleh di inti pembelajaran tidak boleh kurang dari 30 dan juga tidak boleh lebih dari 30. Benar-benar pian atur waktu inti pembelajaran itu pian menyampaikannya dengan waktu 30 menit. Durasi dari awal misalnya dari pembukaan pian 5 menit, penutupnya nanti 10 menit itu terserah pian. Tergantung dari pian yang memberikan pembuka dan penutupnya. Kan di situ nanti akan ada pembuka, kemudian pian masuk di inti. Pian kelola intinya saja dengan maksudnya dalam artian benar-benar fokus waktu di inti. Masalah pembukaan itu biar alurnya, makanya dari video pembelajaran ini Kakak boleh minta bantuan kawan untuk bisa mengatur time span atau juga Kakak bisa dengan kan biasanya ada yang titit gitu yang pemberitahuan alarm untuk pelaksanaan kegiatan supaya bisa mengontrol waktu Kakak dalam pembuatan video tersebut. Nah, pada akhirnya Kakak akan memberikan refleksi pembelajaran di penutup itu silahkan dengan durasi waktu yang tidak ditentukan. Oke, tapi ingat ya Kak ya, kondisikan lapangan dalam
di satu tempat saja, misalnya Kakak bermain sepak bola satu tempat saja supaya memudahkan Kakak untuk tidak berpindah-pindah tempat. Tapi ulun harapkan semua kegiatan pembelajaran aksi nyata ini posisinya adalah keterampilan, bukan di dalam kelas ya, Kak, ya. Kan di luar kelas juga kita bisa dengan konten-konten yang lain walaupun kita agak ribet sih, misalnya menyediakan apa atau tempat apa, setidaknya Kakak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pembelajaran tersebut menjadi, efektif dan efisien. Oke, ada lagi? Untuk di aksi nyata, oh Kak Soleh, silakan Kak. Baik Kak, yang untuk kegiatan inti 30 menit itu, bolehkah nanti misalkan ada perpindahan kamera, karena misalkan di aktivitas 1 kamera sebelah sini, pas pindah ke aktivitas 2, mau pindah nih ke sini kameranya, itu boleh tidak kalau seperti itu? Boleh Kak, yang penting, Kakak bisa mengkondisikan 30 menit itu saja. Tapi makanya tadi kalau misalnya berpindah kada terlalu jauh Kak, jadi masalah, kalau hanya pergeseran kamera aman, itu nggak masalah. Yang pasti usahakan suara terdengar jelas ya Kak ya. Kemudian, yang fasilitas alat-alat sarana prasarana Kakak tuh sudah Kakak siapkan, misalnya maunya ini di sini, maunya nanti perpindahan ke sini, langsung sudah ada susunannya, jadi nggak makan waktu untuk menyusun-nyusun lagi. Misalnya kalau kita menggunakan biasanya kalau kita kan, nanti menyusunnya, tapi pada saat ini Kakak susun dulu, "Oh saya mau nanti setelah pemanasan saya mau bikin ini," konnya sudah disusun atau alat yang lain sudah siap. Jadi Kakak langsung bergerak untuk pada tahap pemanasan tanpa ada jeda, langsung berpindah ke gerakan yang kedua. Oke. Cukup Kak Soleh? Iya Kak, cukup, terima kasih. Oke, tadi Kak Hafiz, silakan Kak Hafiz. Ya, izin Kak, terima kasih. Mungkin tadi ada juga Kak Soleh menambahkan mungkin sedikit di sini ulun untuk yang jenis rekamannya itu boleh biasa rekaman dari handphone aja Kak atau harus kayak Kemarin. Oke. Kalau saat ini misalnya kan kalau kita gimit semalam otomatis tidak terlalu jelas suaranya ya Kak ya, ulun agak kecil-kecil suara pian kalau yang misalnya pakai online. Silahkan nih Kakak dengan video atau makanya di saat ini boleh Kakak minta bantu teman untuk merekamkan video pembelajaran Kakak supaya memudahkan Kakak dalam proses pergerakan tersebut. Jadi kalau misalnya kawanan ada yang bantu kan tahu posisinya, kayak Kak Soleh mau ke sini kamera kan jalan langsung. Jadi tanpa ada, jeda, kawan bisa mengatur strategi, "Oh ini yang fokus kamera di sini, yang sini bentuknya sini." Boleh silahkan, selama itu tidak mengganggu pembelajaran dan selama waktu itu tidak mengambil durasi inti Kakak. Ya, mengingatkan lagi, silahkan Kakak buat modul ajar, atau RPP disesuaikan dengan materi yang ingin Kakak laksanakan, tapi ingat pembuatan modul ajar tadi dilihat dengan 3 aspek yang harus Kakak isi, baik itu lingkungan yang kondusif, strategi, ataupun merancang asesmen yang sudah ditentukan. Ulangi ya Kak lah, jangan sampai pas waktu pengen mengulang modul ajarnya, sepak bola, pelaksanaannya atletik. Nah itu karena, "Oh masa saya ingat sudah." Nanti kalau misalnya dan untuk pengunggahan setelah kegiatan ini, LMS akan dibuka Kak, los dari Kakak diberi waktu 8 hari jedanya. Jadi saat ini tanggal 20, limit 29 atau misalnya 29 aja. Kakak kalau sudah selesai video pembelajaran, lebih baik silahkan upload, tapi sebelum upload kirim dulu ke ulun apakah ada di review atau tidak. Jadi Kakak langsung bergerak nih, hari ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu depan itu adalah sudah selesai di video pembelajaran Kakak. Mulai dari merancang sampai dengan praktek pembelajaran. Dan ini kerja Kakak akan 2 sama kayak kemarin. Setelah Kakak membuat aksi nyata pembelajaran, Kakak akan mereview, merefleksi kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sistem Boardtune. Nah, ini juga akan menyita waktu Kakak. Waktunya juga akan mepet dengan pelaksanaan pada tanggal 31 nanti. Jadi, ulun harapkan setelah kegiatan ini Kakak sudah merancang kegiatan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ulun harapkan semuanya sudah melaksanakan praktek pembelajaran aksi nyata. Oke, Kamis ya terakhir ya Kak ya. Jadi kalau sudah selesai, silahkan Kakak upload di LMS untuk memenuhi tugas Kakak.
Kalau sudah nanti kalau sudah Kakak kirimkan ke saya dulu. Oke, untuk ini sudah bisa dipahami, Kak? Untuk tugas aksi nyata? Kak Piri, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak Soleh, nggih, silakan, Kak. Nggih, satu lagi Kak, terkait asesmen otentik ini apakah hanya ada di modul ajarnya atau nanti ada dipraktekkan juga di video pembelajarannya itu? Nah, Kak, ini yang pasti ada di modul ajar dulu, Kak. Kalau misalnya nanti pian sempat memberikan penerapannya untuk kayak pemberian LKPD ataupun itu bisa pian sampaikan, boleh pian masukkan di dalam video pembelajaran. Misalnya kalau yang bermain ada waktu jeda, tapi pian sesuaikan ya Kak ya. Kalau misalnya kayak mau main bola, atur waktunya hanya beberapa menit supaya Kakak melihat bahwa permainan terlaksana. Gitu aja. Oke, ada lagi Kak? Kak Fitri Ridani, nggih, silakan Kak. Iya Kak, izin Kak, apakah boleh kita masih memakai materi yang sama seperti video yang pertama kita buat, tapi mungkin kelasnya saja yang berbeda? Kira-kira Jangan. Pakai materi yang lain Kak, yang baru. Oke, siap. Oke, jadi materi yang baru nih, karena kalau materi yang sama sebagian dari kakak-kakak kan masih ada yang menggunakan di dalam ruangan. Nah, jadi kita menggunakan yang keterampilan, jadi otomatis akan baru Kakak bikin awal mulai dari perancangan modul sampai dengan praktek pembelajarannya. Nggih, ada lagi Kak? Kak Erlin, nggih silakan Kak Erlin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nggih silakan Kak Erlin. Tergantung materi yang dimaksud tadi kan misalnya ulun sudah renang nih. Bolehlah renang lagi, tetap praktek lah tapi beda gerakannya. Atau harus pindah ke bulu tangkis atau apa? Ini kan kalau renang kita sesuaikan Kak dengan apa? Dengan semester kita. Jadi misalnya walaupun kelasnya berbeda, nggih sesuaikan dengan ini kan kita tahun ajaran baru nih. Otomatis berarti dengan semester 1 lah. Nggih. Yang baru, Kak. Nggih. Yang semester 1 inilah. Nggih. Berarti dicari materi selain itu, nggih. Ya itu aja. Nggih. Makasih. Siap, nggih. Sama-sama, nggih. Lanjut, ada lagi? Kak Siti, silakan Kak Siti. Nggih, Kak, terakhir ngumpulnya tanggal berapa tadi? Kalau terakhir ngumpul, izin dulu sebentar. Kalau terakhir ngumpul itu sebenarnya kan 8 hari batas waktunya. Cuman kalau supaya masih ada jeda waktu, hari Kamis itu sudah praktik pembelajaran semua, Kak. Oh, okay. Soalnya di sekolahan kami mulai hari Selasa nih 3 hari ada IHT. Jadi siswanya diliburakan nggih. Iya benar-benar. Berarti kalau misalnya 3 hari libur, Kakak pas aja Kak, kan Senin, Selasa, Rabu atau misalnya masih ada waktu di hari Kamis karena kan 1 minggu Kakak sudah kerja. Maksudnya dalam artian ini hari Sabtu itu kan terakhir penginputan Kak. Kalau misalnya terakhir mau di hari Jumat, apakah tidak kepepetan waktunya? Ini masalahnya yang dimintai tolong kan ikut IHT juga lu. Iya, benar-benar gitu. Ribet. Nggih. Berarti hari Sabtu kah? Hari Kamis kah tadi terakhir? Nggih, supaya lebih nyaman Kak, supaya masih ada waktu karena kan nanti Kakak bikin review pembelajaran tuh. Nah, pakai sistem Boardtune jadi kan menyita waktu juga itu. Ulun harapkan hari Kamis itu sudah semuanya praktek. Nggih, Kak, makasih. Nggih, ada lagi? Izin sebentar. Oke, ini stop share dulu ya, Kak ya. Oke, untuk yang ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, cukup.
Ada sisa waktu 6 menit ya. Oke, di sisa waktu 6 menit, Ulun mengingatkan kembali kakak-kakak, tapi ini waktunya nanti akan berjeda di 9:05 ya Kak ya. Kembali Ulun mengingatkan bahwa kakak-kakak akan membuat video pembelajaran terkait tentang aksi nyata penginputan aksi nyata yang akan kakak laksanakan di LMS dengan batas waktu atau durasinya adalah 30 menit melakukan kegiatan aksi nyata. Sebentar, kenapa ini? Bentar ya Kak ya. Ini punya saya yang terkendala ya. Izin Kak, apakah masih terdengar suara saya? Dengar. Ya, kedengaran. Oke, ulangi. Jelas, Oke, jelas. kakak membuat video pembelajaran disesuaikan dengan modul pembelajaran kita yang sudah dipelajari, yaitu modul 1 dan modul 2. Kemudian pada saat pembuatan video pembelajaran terkait aksi nyata yang harus kakak lengkap kepenuhi, yaitu dengan durasi yang harus kakak pertimbangkan adalah inti pembelajarannya maksimal 30 menit dan tidak boleh kurang dari 30 menit. Kakak harus benar-benar mengatur waktu untuk pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kondisi keadaan kakak ya Kak. Tapi Ulun harapkan 30 menit bisa terpenuhi dengan waktu pemanasan dan penutup itu tidak berbatas, tidak memiliki keterbatasan waktu. Silakan kakak menggunakan sisanya untuk sambil melakukan refleksi. Dan yang terakhir adalah kakak melakukan testimoni refleksi kegiatan pembelajaran pada peserta didik. Jika peserta didik kakak itu jumlahnya banyak, kakak hanya ambil beberapa saja. Tapi jika peserta didiknya hanya sedikit, misalnya ada 7 atau 8, silakan kakak ambil semuanya. Oke, kemudian terkait tentang aksi nyata, dari hari ini LMS untuk pengunggahan aksi nyata itu sudah dibuka. Kakak memiliki batas waktu 8 hari pengerjaannya, mulai dari pembuatan modul ajar yang disesuaikan dengan 3 aspek komponen yang diinginkan. Kemudian terakhir itu adalah hari Sabtu untuk penutupan pengunggahan. Ulun harapkan karena kita hanya memiliki waktu 8 hari, kakak benar-benar menyusun, kemudian merangkai dan melaksanakan asesmen kegiatan praktek tersebut, aksi nyata tersebut pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, pada tahap ini Ulun harapkan kakak benar-benar melaksanakannya, boleh dibantu dengan rekan sejawat ataupun bisa dengan dibantu guru atau kekawanan atau misalnya melaksanakannya tersendiri. Tapi Ulun harap kalau misalnya melaksanakan tersendiri, kakak bisa benar-benar menyusun, misalnya kalau Kak Saleh tadi dari perpindahan kegiatan 1 ke 2 itu harus sudah disusun supaya tidak membuang waktu terlalu banyak ya Kak ya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan tidak memakan waktu untuk perpindahannya. Nah, kemudian pada tahap pembuatan refleksi yang terakhir nanti, kakak akan membuat refleksi kegiatan pembelajaran yang berupa dengan alur Bortun. Silahkan kakak tulis, kemudian dikaitkan juga dengan modul 1 dan modul 2. Nah, terakhir nanti untuk pelaksanaan pertemuan kita pada tanggal 31 Juli ya Kak ya, 8 hari setelah kegiatan ini. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oh iya, terakhir mengingatkan. Ya Kak Priscilia, ada apa? Silakan. Itu kalau di LMS batas pengumpulan aksi nyata itu tanggal 30 Kak? Ya, memang tanggal 30 Kak. Makanya dibuka sampai hari ini, sampai tanggal 30. Cuman kalau misalnya kakak mengunggahnya di tanggal 30, nanti mepet dengan kegiatan refleksi pembelajaran. Nah, kenapa harus setelah selesai kakak boleh mengunggah, supaya nanti kalau pas waktu di review atau misalnya waktu koreksi, ada beberapa hal misalnya waktu kah atau misalnya modul ajar yang memang agak kurang pas atau tidak sesuai dengan materi yang kakak lakukan. Oke, itu Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sampai sini penjelasan persiapan aksi nyata. Ada yang mau ditanyakan? Kak Jauhar Yamani, yang lain aman? Kak Jamiah, silakan Kak Jamiah. Aman Kak. Silakan Kak. Izin Kak, untuk testimoni peserta didik itu maksimal ada Kak atau berapa orang gitu?
Nih kalau maksimalnya tidak ada Kak, Kakak sesuaikan saja. Cuman misalnya kalau misalnya peserta didik Kakak banyak seperti punyanya Kak Surya Bangun, Kak Sri Bangun, nggak cukup waktu semuanya, terlalu panjang nanti videonya. Nggih. Silakan Kakak ambil beberapa, hanya sebagian peserta didik tapi jika peserta didik Kakak sedikit, misalnya ada 7, 8, silakan Kakak ambil semuanya. Oh, nggih. Oke, untuk yang testimoni ini tidak berbatas waktu ya Kak ya. Nanti kegiatannya itu videonya akan 2, tapi dalam pelaksanaan pengumpulan di LMS itu akan menjadi 1. Kakak gabung nanti video pembelajaran Kakak atau misalnya seperti Kak Peri sampaikan tadi, kalau bisa mengkondisikan setelah akhir refleksi pembelajaran Kakak tumpuk lagi, Kakak sambung dengan testimoni pembelajaran. Boleh? Oke, ada lagi? Untuk persiapan aksi nyata? Yang lain aman gimana? Oke, kalau aman, ulun sedikit kembali berbagi ya Kak ya. Biar selesai nanti penyampaiannya hanya beberapa menit. Lanjut ya Kak ya. Suara ulun terdengar? Oke, kalau lanjut, ini ulun kembali ke sini. Mana tadi nih? Penjelasan aksi nyata sudah, sambung ke penjelasan ini. Hanya ada satu bukti dari kemampuan tindakan, ini menurut penjelasan aksi nyata. Penugasan mandiri praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, ini nanti pengerjaan yang dalam kegiatan aksi nyata ya Kak ya. Oke, lanjut. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif pada peserta didik. Nah, ini seperti yang kemarin Kak. Jadi Kakak bikin RPP satu kegiatan saja ya. Yang kemarin masih ada yang mengirim 2 kegiatan. Jadi pertemuan satu saja yang Kakak kirimkan ke ulun atau nanti Kakak kirimkan pada siap pelaksanaan pembuatan modul ajar. Kemudian dalam pengembangan RPP dapat melihat kembali menilai RPP ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah, ini menggunakan desain Bikuan Nikara. Pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Sama seperti kemarin. Implementasi pembelajaran yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, dan merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, ini nanti akan Kakak tuangkan dalam modul ajar ya Kak ya. Jika ada isu sosial, kemudian pengembangan aset basic thinking, dan juga 9 strategi pembelajaran yang efektif. Oke, lanjut. Sedikit lagi ya Kak ya. Nah, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education model, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah Anda. Adanya menerapkan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian, unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Nah, jadi nanti sama kayak kemarin Kak, Kakak mengunggah modul ajar, kemudian baru nanti mengunggah video pembelajaran yang sudah Kakak lakukan. Oke, sampai sini? Udah bisa dipahami? Ini aspek tadi ya Kak ya. Oke. Silakan Kak. Kak Johar Yamani. Ya, terima kasih Kak. Izin bisa nggak nanti minta dikirimkan di grup tentang Siap. Ya, yang kriteria tadi ya Kak ya? Iya, nggih. Supaya
kami ada acuannya nggih. Makasih. Iya, nggih, siap nanti ulun kirimkan. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita ke sini ya. Nah, ini rubrik penilaian untuk yang beserta didik. Nah, ini lini masanya, Kak. Nah, kita baca lini masa. Kalau untuk aturan nanti akan saya kirim. Lini masa penyesuaiannya ini mulai hari ini kan sudah dibuka nih, Kak. Kakak menyusun aksi nyata RPP modul ajar dengan beberapa waktu. Nah, sampai dengan 8 hari Kakak pelaksanaan. Kenapa 8 hari? Ini adalah dengan akhir pada tanggal 30 seperti disebut Kak Presilia. Tetapi karena kita memiliki menurut saya memiliki keterbatasan ya. Dalam beberapa hari ini saya juga harus mencek-cek kegiatan Kakak. Jadi ulun harap 4 hari ke depan ini Kakak-kakak bisa memberikan hasilnya ke ulun supaya lebih mudah kita pengoreksian bertahap ya Kak ya, sampai nanti di tanggal 8 itu semuanya sudah saya koreksi dan sudah benar-benar melalui penjaringan menurut saya gitu ya Kak ya. Jadi di tanggal 8 hari ini tidak ada lagi nanti review ataupun koreksi-koreksi yang harus Kakak perbaiki. Dari penyusunan aksi nyata, setelah sisi persiapan aksi nyata, kemudian Kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, pada setelah ini Kakak mengupload modul ajar dan video setelah pembelajaran. Nah, rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Setelah ini, nanti Kakak akan mendapatkan penilaian karya nyata dan refleksi. Ini nanti saya akan memiliki waktu 1 minggu kalau nggak salah untuk penilaian aksi nyata. Dan yang di sini adalah refleksi aksi nyata. Kakak akan membuat refleksi aksi nyata tadi yang berupa Boardtune, memakai sistem Boardtune ya Kak ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke. Sudah cukup? Oke, kalau cukup kita cut ya. Kita sudah 9.06. Oke, terima kasih selalu diingatkan oleh Pak Gubernur. Untuk ini nanti secara rincinya, ketentuan-ketentuannya akan saya kirim di grup ya Kak ya. Biar nanti Kakak akan membaca apa saja yang harus Kakak lakukan disesuaikan dengan kebutuhan ataupun permintaan dari instruksinya di LMS. Oke, cukup untuk malam ini? Cukup. Oke, kalau sudah cukup, rasa diskusinya sudah, karena sudah tadi kita beberapa kali melakukan diskusi. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, tadi yang membuka adalah Kak Surya Deina, kemudian yang menutup ulun minta Kak Jauhar Yamani memimpin doa malam ini. Semoga apa yang kita laksanakan diberikan kebermanfaatan dan nantinya Kakak dalam pelaksanaan membuat aksi nyata diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, silakan Kak untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta PKG PJOK yang berbahagia, untuk kelancaran dan keberkahan dalam aktivitas kita, khususnya nanti dalam melaksanakan membuat aksi nyata, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita harapkan bisa mendapatkan restunya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Jauhar Yamani sudah memimpin doa malam ini. Sekali lagi mengingatkan semangat tetap bekerja untuk mempersiapkan aksi nyata. Kakak hanya punya waktu 8 hari pelaksanaan mulai dari pembuatan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembuatan aksi nyata untuk penguploadan ke LMS. Oke, karena sudah tadi berdoa, otomatis kegiatan kita akan berakhir. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan ini, ulun akan membacakan pantun pada yang termaksud dalam PPT ulun. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon maaf untuk dimaklumi. Cakep. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat-hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke. Masuk baik kok. Oke. Bisa juga sekali terima kasih. Pantun nih. Bisa juga sekali. Dilajari semalam Kak Ai. Oke, terima kasih kakak-kakak.
Sekali lagi ulun ucapkan mohon maaf Jelas, atas Kak Jalil. waktu dan kesempatannya karena ini adalah hari Minggu menyita waktu. Ya, sebelum akhir ini kita akan sesi foto ya Kak ya. Sebelumnya ucapkan terima kasih sudah menyediakan waktu untuk kegiatan kita hari ini dan ulun berharap Kakak tetap semangat dan selalu melaksanakan tugas dengan semaksimalnya. Semoga apa yang kita laksanakan diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Amin. Sisi foto terakhir Kak Peri sebelum ulun kita tutup. Tangan duanya diangkat. Tangan duanya diangkat. Satu aja. Ya, Surya, saya sambil anukan juga. Otot besar tuh. Abangun ototnya besar. Semangat, semangat. Menyala, Bang. Semangat. Menyala. Kelas 1 PKG PJOK. Menyala, Bang. Siap. Semangat, Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ulun stop recordingnya ya Kak ya. Semangat, Kio. Wah, Kio nah. Waduh, Kio.